Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahliana Manurung, NIM 0101183119, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Isra Mi'raj. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua pada saat ini telah berada di bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Isra Mi'raj. Kita semua pada saat ini telah berada di bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan bagi umat manusia, terutama umat Islam itu sendiri. Karena pada bulan Rajab ini telah terjadi peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah pada abad-abad yang silam, yaitu Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menurut bahasa, Isra artinya perjalanan di malam hari. Akan tetapi secara syariah, Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis yang penuh dengan rahasia dan keajaiban. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa yaitu jenjang naik. Yang dimaksud ialah Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar sehingga akhirnya sampai ke suatu tempat yang tinggi bernama Sidratul Muntaha. Suatu tempat yang tidak mungkin dicapai manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimanapun canggihnya kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Disitulah Rasulullah SAW menerima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat 5 waktu yang harus dikerjakan oleh seluruh umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada bulan yang penuh berkah ini kita perlu lebih banyak melakukan muhasabatun nafsi atau introspeksi diri, terutama yang berhubungan
terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sholat kita khususnya dan kualitas ibadah secara keseluruhan. Karena sudah seharusnya kita sebagai umat muslim untuk selalu meningkatkan kualitas diri dan amaliyah serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah orang yang amal hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Rugilah orang yang amal hari ini sama dengan amal hari kemarin. Maka beruntunglah orang yang jika amal hari ini lebih baik dari hari kemarin. Karena amal ibadah sholat menjadi tolak ukur dari identitas seorang muslim. Maka segala upaya untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, ikhlas, dan makbul termasuk rangkaian ibadah. Sholat yang khusyuk, ikhlas, dan makbul itu tidak akan pernah terwujud jika tidak ditunjang dengan ilmu. Maka dari itu, Islam mewajibkan semua muslim untuk menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, umat Islam mulai sadar pada saat perintah sholat mulai diwajibkan. Ternyata banyak sarana dan prasarana produktivitas yang menghantarkan pada ibadah sholat yang khusyuk. Karena dalam sholat mempunyai syarat dan rukun. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Rajab di mana kita melewatinya dari tahun ke tahun. Dan tidak sekedar melewati, kita selaku kaum muslim selalu menyambut bulan Rajab ini dengan peringatan-peringatan, pengajian-pengajian yang berkaitan dengan sholat. Pada saat sholat itu diwajibkan untuk khusyuk, maka dalam melakukan pekerjaan apapun kita harus khusyuk atau serius ketika sholat itu diisyaratkan untuk bersih dari hadas. Maka dalam melakukan apapun itu harus bersih dari kebohongan, tidak korupsi, dan saling menzolimi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.